Studio, Mbak Nadia, studio. Halo, halo. Cek. Masjid Agung standby. Studio. Baik, terima kasih rekan Nadiar di studio program 1 RRI Palembang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah Masjid Agung, para soimin dan soiman pendengar Radio Republik Indonesia Palembang dan pemirsa channel YouTube YMA TV. Alhamdulillah, di hari ke-28 Ramadan, hari ini berjumpa kembali kita dalam siaran menanti waktu berbuka Masjid Sultan Mahmud Badaruddin Jaya Wikramo Palembang yang bisa Anda dengarkan melalui program 1, program 2 dan program 4 RRI Palembang serta channel YouTube YMA TV. Pada hari ini 28 Ramadan 1445, di mana hari Senin 8 April 2024 Miladia, kami akan hadirkan rangkaian acara sembari Anda menantikan waktu berbuka puasa. Dan seperti biasa, tausiah akan mengawali jumpa kita dan dilanjutkan dengan pengajian kitab suci Al-Quran, dan tiba waktunya nanti akan kita dengarkan tanda waktu maghrib wilayah kota Palembang dan sekitarnya, dan sebagai tanda waktu berbuka. Untuk hari ini akan masuk tepat pukul 18:07 waktu Indonesia Barat, dan tentunya segera kita masuki rangkaian acara kita dengan diawali satu tausiah yang akan dibawakan oleh penceramah yang terhormat Profesor Dr. Kiai Haji Aflatul Mukhtar MA dengan tajuk Muhasabah, meraih ampunan menjadi orang yang takwa dan mukmin hakiki. Kepada yang terhormat Bapak Ustadz Profesor Dr. Kiai Haji Aflatul Mukhtar MA, kami persilahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabi ajmain, amma ba'd. Para soimin, soiman, mukminin, mukminat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah kita sudah sampai ke hari yang ke-28. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan ini, tema yang akan disampaikan adalah muhasabah, meraih ampunan, menjadi orang yang bertakwa dan mukmin yang hakiki. Para hadirin hadirat soimin soiman, satu hal yang patut dan harus kita sadari bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Kadang-kadang lupa, kadang-kadang alpa, kadang-kadang terpaksa, dan ada kalanya dipaksa melakukan sebuah kesalahan. Oleh karena itu, pada bulan Ramadan yang ke-28 ini, saya mengajak hadirin mari kita melakukan muhasabah, koreksi, introspeksi, dan evaluasi terhadap diri kita masing-masing. Baik yang ada hubungannya dengan hablun minallah, berkaitan dengan ibadah, termasuk puasa, sholat,
melaksanakan zakat, infak, sedekah, puasa dan sebagainya. Maupun yang ada hubungannya dengan hablum minan nas, dengan sesama manusia di dalam pergaulan sehari-hari. Saya yakin dan percaya kita menyadari kita tidak pernah selalu bersih dan tanpa dosa dan noda. Oleh karena itu, sesuai dengan firman Allah di dalam surat Al-Hasr ayat 18, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Ayat 18 ini menyeru, memanggil orang-orang yang beriman yang pertama untuk meningkatkan kualitas takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan introspeksi, melakukan koreksi, melakukan evaluasi terhadap apa-apa yang telah kita lakukan untuk akhirat, untuk menghadap Allah ke depan, untuk menghadapi kematian. Oleh karena itu sekali lagi kata Allah, bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah tahu benar apa yang telah dan akan kita lakukan. Nah, dalam kesempatan ini saya mengajak para soimin soimat yang telah menyadari ada lupa, ada alfa, untuk segera kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana puasa kita? Bagaimana tarawih kita? Apakah kita selama bulan Ramadan ini sudah berapa kali menamatkan Al-Quran misalnya? Atau baru 1 juz? Atau sudah ada yang bertamat 2 kali, 3 kali dan sebagainya? Mari kita tanya diri kita sendiri. Kalau memang masih ada kelupaan-kelupaan, maka seruan dari Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran ayat 133, wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'an nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ayat ini menyeru kita, memanggil kita, memerintahkan kita yang menyadari ada kelemahan, yang menyadari ada kesalahan, yang menyadari ada kekurangan, baik yang berkaitan dengan ibadah mahdhah atau ibadah ammah maupun yang berkaitan dengan masalah-masalah hubungan sosial kemasyarakatan, hablum minan nas wa hablum minallah, juga termasuk hablum minal alam. Maka kita diminta segera minta ampun, segera bertaubat, segera menyadari kesalahan-kesalahan kita dan berjanji di depan Allah untuk tidak melakukan lagi kesalahan, untuk tidak lagi berbuat yang tidak benar, melanggar aturan, jangan haram halal hantam, nauzubillahi min dzalik. Kalau kita sudah minta ampun, apa kata Allah? Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin, maka kita akan mendapatkan surga. Itu buah orang yang minta ampun kepada Allah akan mendapatkan surga. Karena surga ini uiddat lil muttaqin. Surga ini disediakan untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Muncul pertanyaan, siapakah orang-orang yang bertakwa itu? Dijelaskan di dalam surat Ali Imran 133 ini. Yang pertama, ciri orang yang bertakwa, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Dia selalu mengeluarkan harta kekayaannya. Dia selalu mengeluarkan rezekinya, baik dalam keadaan lapang, uji kita Palembang dalam keadaan duit, maupun dalam keadaan buntu tak punya uang, tapi dia tidak pernah berhenti untuk menginfakkannya sesuai dengan kemampuannya. Ketika uang banyak, rezeki mengalir, maka dia akan memperbanyak sedekahnya, membantu orang fakir miskin, untuk orang-orang yang mendapatkan beasiswa, untuk fisabilillah,
untuk Ibnu Sabil, dan untuk lainnya diberikan. Ketika dia dalam keadaan bukan orang yang mampu, hanya biasa-biasa saja, tetapi dia tetap mengeluarkan hartanya sesuai dengan kemampuan yang ada. Inilah ciri dan tanda dari orang-orang yang bertakwa. Ciri yang kedua orang yang bertakwa adalah al-kadhiminal ghaidha. Apalagi pada bulan Ramadan ini, mampu menahan emosi, mampu menahan amarah, tidak mudah kecil hati, tidak mudah kecewa, tidak mudah merajuk, dan sebagainya. Artinya dia harus sabar. Ini yang harus kita latih. Yang ini yang harus kita didikkan kepada diri kita, kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita, kepada cucu-cucu kita. Agar mampu menahan emosi, agar mampu menahan amarah, agar tidak mudah kecewa, tidak mudah kecil hati, tidak mudah curiga, dan sebagainya. Ini yang harus kita tanamkan, harus bersemi-rimbun, berakar kokoh di lubuk hati, sehingga kita benar-benar apa yang kita doakan, apa yang kita minta ampun, minta rezeki, minta kesehatan, akan diijabah, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi doa-doa bulan Ramadan, doa-doa pada 10 terakhir Ramadan, ini akan diijabah oleh Allah karena para malaikat turun. Betapa hebat dan luar biasanya 10 terakhir bulan Ramadan. Maka mari saya mengajak kita semua untuk memanfaatkan kesempatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mukminin mukminat, muslimin muslimat, shaimin shaiman, baik orang yang masih kecil, sudah besar, sudah dewasa, mahasiswa, pelajar, semuanya mari kita lakukan. Inilah untuk mendidik akhlak kita. Kenapa? Karena sekarang banyak akhlak yang sudah rusak. Di dalam syair bahasa Arab dikatakan, innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhumu dhahabat akhlaquhum dhahabu. Diterjemahkan dengan indah oleh Bapak Hamka almarhum, tegak rumah karena sendi, runtuh sendi rumah binasa, tegak bangsa karena budi, runtuh budi runtuhlah bangsa. Maka moralitas al-akhlakul karimah harus bersemi-rimbun, berakar kokoh di lubuk hati kita, keluarga kita, anak-anak kita, dan cucu-cucu kita. Maka dalam kaitan ini peran seorang ibu sangat penting untuk menanamkan nilai-nilai akhlak yang mulia, budi pekerti yang luhur ditanamkan. Di dalam sebuah syair bahasa Arab dikatakan, al-ummu madrasatun idza a'dattaha a'datta sya'ban thaibal arab. Ibu bagaikan sebuah madrasah, sebuah universitas. Kalau disiapkan dengan baik, maka ibu-ibu ini akan melahirkan pemuda-pemudi yang akan membawa harum semerbak nama bangsa, nama keluarga, bahkan nama agama. Dalam bait yang kedua, al-ummu raudun in tahdahu al-hayya birrayyi aw raqa ayyuma'iro. Ibu bagaikan sebuah taman. Jika taman ini disiram, diberi pupuk, maka akan tumbuh kembang-kembang yang indah. Indah di padang mata kalau dijual mahal harganya. Itulah peran seorang ibu. Dan di dalam bait yang terakhir dikatakan, al-ummu ustadzul asatiza al-ula sagolat ma'athirhum madal apa. Ibu-ibu pada dasarnya adalah para guru-guru pertama, profesor-profesor yang walaupun tidak duduk di bangku pendidikan, bukan sarjana, tapi seorang ibu amat sangat luar biasa. Ya. Guru pertama, pengaruh seorang ibu akan meliputi alam jagat raya. Kalau seseorang sudah berhasil, orang akan bertanya, siapakah ibunya? Maka benar kata hadis, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga di bawah kaki ibu. Dan yang terakhir dari syahid ini mengatakan, wallahu yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah itu cinta kepada orang yang berbuat baik. Nah, tadi sudah saya katakan, mengeluarkan hartanya, menahan emosi, dan yang ketiga, al-afina anin nas, menjadi orang yang pemaaf. Jangan pendendam.
Kalau pacak bahasa kita Palembang, sebelum orang minta maaf sudah kita maafkan. Inilah jiwa yang tulus, ikhlas, jiwa yang baik yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah, wallahu yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat kebajikan dan berbuat kebaikan. Para shaimin, shaimat, hadirin hadir yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah menjadi mukmin, menjadi orang yang takwa dengan sifat-sifat tadi, maka kita harap di dalam bulan Ramadan ini la'allakum tattaqun, la'allakum tashkurun, la'allahum yarsudun, menjadi orang yang bertakwa, menjadi orang yang bersyukur, menjadi orang yang istiqomah, berada di bawah bimbingan tuntunan Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah kita akan menjadi mukmin yang hakiki. Akan menjadi mukmin yang sesungguhnya. Sekarang orang bertanya, siapakah mukmin yang sesungguhnya? Dijelaskan di dalam surat Al-Anfal ayat 2. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yunfikuna Yang pertama, ciri-ciri orang mukmin itu apabila disebut nama Allah hatinya bergetar. Asmaul Husna, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Haq, Al-Kabir, dan sebagainya dan sebagainya. Ketika disebut nama-nama Allah dalam Asmaul Husna, hatinya bergetar. Dia bertanya, apakah aku telah melaksanakan perintah-perintah Allah? Apakah aku banyak melanggar perintah Allah? Dia sadar, bergetar hatinya untuk menyadari kalau dia salah, dia cepat minta ampun. Kalau dia sudah baik, dia tingkatkan kualitas iman dan takwanya. Ciri yang kedua, wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum iman. Ketika mendengarkan ayat-ayat Al-Quran dibacakan dengan lagu yang indah dan merdu, menyentuh hati dan menyentuh kalbu, maka imannya bertambah. Apalagi kalau kita baca dewek, baca, mata dilihatkan, ini kata ahlinya akan menjadikan kori orang yang baca Al-Quran cerdas, tidak mudah pikun, kuat ingatan. Ini berkah daripada membaca Al-Quran. Apalagi kita buka dengan mata kita baca, maka insya Allah ingatan kita akan mantap, kokoh, dan tidak mudah pikun. Nah, mari kita tingkatkan kualitas kita untuk membaca Al-Quran. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Untuk mencari rezeki, kerja keras, membanting tulang, memeras keringat, memutar otak, tapi jangan sombong. Harus minta kepada Allah, bertawakal. Usaha sudah, ikhtiar sudah, tapi at-takdir dari Allah. At-tadbir manusia, berusaha, tapi Allah menentukan. Maka kita berdoa, jangan sombong dan angkuh. Qada dan qadar ada di Allah Subhanahu wa taala. Maka ciri yang ketiga tadi adalah wa ala rabbihim yatawakkalun. Kemudian menginfakkan hartanya. Ya. Wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Ciri yang keempat, melaksanakan sholat. Jangan lupa sholat dilaksanakan dengan baik, kita lengkapi. Dan yang kelima, menginfakkan hartanya, rezekinya sesuai dengan kemampuan, lapang banyak, ketika sempit sedikit. Maka kata Allah, ulaika humul mu'minuna haqqa lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Ketika kita sudah melaksanakan ciri-ciri pertama, disebut nama Allah hati bergetar, dibaca Al-Quran iman bertambah, bertawakal kepada Allah, sholat 5 waktu dan sholat-sholat lainnya, kemudian mengeluarkan harta kita, maka inilah kata Allah orang-orang mukmin yang hakiki, orang mukmin yang sesungguhnya. Lahum darajatun, mereka mempunyai posisi kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Wa maghfiratun, mendapatkan ampun, wa rizqun karim, dan mendapatkan rezeki yang mulia. Insya Allah kalau kita lakukan ini dengan baik,
apalagi di bulan Ramadan ini dan setelah Ramadan, maka insya Allah kita akan mendapat predikat mukmin yang hakiki. Maka tujuan dari puasa, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa, la'allakum tashkurun, mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bersyukur, la'allahum yarsudun, mudah-mudahan kamu menjadi orang yang istiqomah, berada di bawah bimbingan tuntunan Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah kita akan menjadi mukmin yang hakiki dan balasannya akan mendapatkan Jannatul Firdaus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sekali lagi para soimin soiman, jangan lupa kita bersyukur. Kita sudah sampai ke hari 28, insya Allah besok 29, dan kalau tidak ada aral melintang, tanggal 10 kita akan lebaran, tinggal kita menunggu sidang isbat besok dari Kementerian Agama. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan barokah dan ridhonya kepada kita, dan kita menjadi mukmin muslim, mukmin mukminah, muslim muslimah, dan pada akhirnya kita akan mendapatkan predikat husnul khotimah di mata Allah Subhanahu wa taala berkat kita menjadi hamba yang taat dan patuh, melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya jangan lupa, mari kita senantiasa berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan umur yang panjang, rezeki yang murah, anak, cucu dan keluarga kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, ya, berilmu amaliyah, beramal ilmiah, tetapi tetap istiqomah untuk tunduk dan patuh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian tausiah ringkas pada sore hari ini. Kepada hadirin, karena ini mau lebaran, mohon maaf lahir dan batin. Kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik para jemaah Masjid Agung Palembang, pendengar RRI Palembang dan pemirsa YMA TV, baru saja kita mendengarkan bersama satu tausiah dari yang terhormat Bapak Ustadz Profesor Dr. Kiai Haji Aflatul Mukhtar MA yang bertajuk Muhasabah, meraih ampunan menjadi orang yang takwa dan mukmin hakiki. Dan segera kita melangkah ke acara selanjutnya yang akan kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran pada sore hari ini yang akan membacakan surah Al-Insan dimulai dari ayat 30 bersama qori kita Ustadz Abi Gufafa SH. Dan nanti tepat pukul 18:07 waktu Indonesia Barat akan kita dengarkan beduk serta kemudian azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya sebagai tanda berbuka puasa. Dan yang bertugas sebagai muazin pada sore hari ini yaitu Ustadz Ki Agus Muhammad Fajri Hatta SPDI. Dan akhirnya saya Muhammad Husni dan tim siaran Radio Republik Indonesia serta segenap pengurus Yayasan Masjid Agung Palembang dan kru YMA TV mengucapkan selamat menantikan waktu berbuka puasa dan selamat berbuka puasa bila tiba waktunya nanti. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما تشاءون
إن الله كان عليما حكيما. يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا. فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا. فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا. إنما توعدون لواقع. فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نصفت. وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت. ليوم الفصل. وما أدراك ما يوم الفصل. ويل يومئذ للمكذبين.
ويل يومئذ للمكذبين. صدق الله العظيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الله وجعلنا من صالح أهلها استووا أقيموا صفوفكم واعتدلوا وترسوا وصلوا الخلق الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سمع الله لمن حمده
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan hamid hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi zidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jallikal karim wa sultanik. Allahumma lakal hamdu lakal mulku wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Subhanaka la sana'an 'alaika anta kabtan. Falakal hamdu hatta tarda, falakal hamdu ba'da ridha, falakal hamdu idza radita na'iman abada. Allahumma shalli ala habibir rahman adad min kan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin adad ma fi ilmillah salatan daimatan bidawamillah. Allahumma ya fariqal furqan wa munzilal qur'an bil hikmati wal bayan. Barikillahu lana fi shahr ramadan, barikillahu lana fi shahr ramadan, barikillahu lana fi shahr ramadan. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni 'ibadatik. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li awladina wa li ikhwanina wal muslimin wa ashabina wa li ahbina wa liman ahsana ilaina wal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. آمين آمين. اغفر لنا ذنوبنا أجمعين. اللهم فيها سبحانك اللهم أنتم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. صلى الله